Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, iman dan kesehatan pastinya. Dan nikmat kemarin teman-teman mungkin bisa bersilaturahim dengan keluarganya gitu ya. Mohon izin pekan lalu masih mudik, benar-benar puas mudiknya. Bahagia sekali bisa ketemu keluarga itu ya, bagian dari kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah bahagia juga bisa ketemu dengan ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya di Facebook hari ini. Ini saya kurang tahu kenapa Facebooknya ngeblur kamera saya, walam. Dan telah hadir bersama kita 61 sahabat. Bu Indras nomor 1, Assalamualaikum. Tangerang hadir. Budian dari Bojonegoro hadir. Baru beberapa hari yang lalu Ibu saya mudik dari stasiun Bojonegoro. Hak Solo hadir. Palangkaraya hadir. Bekasi. Bu Rima Octavia dari Jombang hadir. Masya Allah. Sambil kita nunggu teman-teman kita untuk masuk bersama, kita akan bahas kembali. Maafkan dan lapangkan, Allah berikan kelapangan pada kita semuanya. Dimulai dengan cermin, kita melapangkan hati orang lain, kita minta maaf pada orang lain, maka Allah akan mengampuni dan maafkan kita. Alhamdulillah. Tuban hadir Ustadz. Bu Dewi Elistiorini. Tuban ya. Sama Bu, saya jadi Jatirogo Tuban. Senori Tuban, oh pemilihan budur. Oh orang Senori. Saya Sendang Senori, Mbah di sana. Ya kemarin juga silaturahim ke Mbah Nasir di pesantren beliau di Sendang Senori. Tuban hadir. Baik, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang maafkan dan lapangkan. Allah akan berikan kelapangan, belajar dari ilmu magnet rezeki kajian. Kita masih sangat merekomendasikan ayah bunda semuanya untuk membaca buku ini, kajian ilmu magnet rezeki karya Ustadz Nasrullah dengan Coach Ardi Gunawan. Itu resume banget bagi saya sangat merekomendasikan untuk baca buku itu. Nah, Masya Allah, saya akan memulai dengan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Belum diriwayatkan dalam sebuah hadisnya, suatu ketika kunna julusan inda Rasulullah SAW. Suatu ketika kita duduk bersama Rasulullah di sisi Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Ya talau alaikumul al'an min hadzal fajr rajul min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk ahli surga. Saya sengaja akan bacakan secara detail hadisnya. Fatala rajul min ahli ansor, maka datanglah seorang laki-laki dari orang Ansor. Ketika Rasul menyampaikan hal itu, semua sahabat menunggu kira-kira siapa yang akan datang. Apakah mereka kenal gitu kan? Apakah tetangga mereka gitu ya, spesial gitu ya. Ternyata yang datang jatah rajulun min al-ansor, datanglah seorang laki-laki dari penduduk orang Ansor. Ansor tantifu lihyatu min wudu'i, maka neteslah dari sini, dari lihyah, dari jenggot-jenggotnya, bekas wudunya. Qad allaqana alaihi fi yadihi shimal, telah menenteng gitu ya, membawa sendalnya dari tangan kirinya. Fasallam dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Falamma kana al-khut, ternyata setelah itu sholat pulang gitu ya. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan hal yang sama, akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk ahli syurga gitu. Ternyata datang laki-laki yang sama, dengan wajah yang sama, dengan keadaan yang sama, plak, dalam hadis diceritakan sama. Beliau datang dengan menenteng sendalnya ditenteng dengan tangan kirinya, ada bekas wudhunya, mengucapkan salam pada Rasulullah, sholat habis itu pulang lagi. Dan di hari ketiga pun sama. Yang pasti amalannya bukan ketika beliau datang dengan nenteng sendal tangan kiri gitu ya, terus bekas wudhu, bukan itu alasan beliau termasuk penduduk ahli syurga. Akan datang seorang penduduk ahli syurga. Ini keren banget. Beliau masih di dunia saja sudah confirm bahwa dicap jadi ahli syurga. Itu bahwa bahagia banget itu pastinya. Beliau tercap udah stempel sama Rasulullah, pasti confirm beliau akan masuk syurga, nggak mungkin Rasulullah salah gitu. Nah, di hari ketiga itulah penasaran seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat mulia, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Apapun amalan Rasul pasti akan dilaksanakan. Beliau sangat mencintai Rasulullah gitu ya. Dan beliau itu kalau bisa dibilang itu orang yang sangat cinta dengan ibadah. Nah,
Di hari ketiga itu penasaran, kok bisa ini disebut sebagai penduduk ahli surga? Amalannya apa kira-kira? Maka saya pengen ikut bahasanya gitu ya. Maka datanglah ke Abdullah bin Amr bin Al-As ke ya, datanglah kepada rumahnya si laki-laki tadi dan menyampaikan, "Wahai fulan, sesungguhnya aku punya persoalan dengan orang tuaku, maka bolehkah aku tinggal dan menginap di rumahmu selama 3 hari ini, biar aku apa ya, selesai dengan persoalan dari ayahku." Maka belum nginap di rumahnya, dipersilakan oleh si fulan tadi, si laki-laki tadi, sampai di hari ketiga gitu ya. Maka ternyata di setiap harinya kerjaan beliau adalah mencari tahu kira-kira amalan apa yang dilakukan orang ini. Kok sampai Rasulullah bilang ini orang ahli syurga gitu. Maka dilihat hari pertama gitu kan. Diceritakan di sini. Inilah itu abi. Falam yaroke. Kata sahabat ini, kata Abdullah bin Amr, yuhaddisu anhu bata ma'ahu salasa layalin. Dia tidur bersamanya 3 hari. Falam yarahu yakum minal sya'an. Dia nggak kelihatan bahwa beliau qiyamul lail. Kecuali ketika beliau bangun dari tidurnya, zakarullah, beliau berzikir pada Allah subhanahu wa takbir, bertakbir Allah akbar gitu ya. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat subuh. Maka kata Abdullah, ghaira anni lam asma yakul illa khairan. Poinnya adalah Abdul bin Amr bilang, aku tidak pernah mendengarkan dia kecuali perkataan yang baik. Jadi sebuah ucapannya baik. Tapi emang yang ibadahnya nggak ada yang spesial, datar aja gitu ya, seperti amalan-amalan orang pada umumnya. Sampai di hari ketiga, maka Abdul bin Amr bin Al-As itu nyerah gitu ya. Nggak punya amalan spesial deh ini. Fala Muhammad Salas, wakitu ahata kiro amalah. Sampai-sampai aku ingin meremehkan amalannya gitu. Kul tuh ucapkan, ya Abdullah ya Allah, lam yakun baini wa bainal walidayya hijrah. Aku nggak punya persoalan dengan ayahku, wahai saudara. Cuman aku mendengarkan engkau diucapkan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah penduduk ahli syurga. Maka aku penasaran, kira-kira amalanmu apa kok membuat engkau menjadi penduduk ahli syurga? Maka dengan hal itu, aku pengen ikut tinggal di rumahmu. Dan selama 3 hari aku perhatikan, seperti tidak ada amalan spesial, amalan besar yang kau lakukan. Maka ya sudah aku ngaku deh gitu ya. Aku gak ketemu amalan apa yang kau lakukan. Maka si sahabat tadi mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait. Ya amalku seperti yang kau lihat itu, nggak ada yang spesial. Kecuali khaira an ajidu fi nafsi ala ahadi minal muslimin khishan. Kecuali dalam hatiku tidak ada rasa khish, raja benci, dengki gitu ya, terhadap sesama muslim. Wal ahsudu ala ma atahu Allahu iyah. Dan aku nggak ada rasa hasad terhadap orang muslim, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka Abdul bin Amr mengatakan, hadzal ladzi balaghta bika hiya allati la nutiq. Itu yang kau bisa menyampai sana dan kami tidak sampai untuk bisa ke situ. Maksudnya engkau mampu untuk menjaga hatimu dari rasa khish, ghil, rasa kebencian dan hasad gitu ya. Dan kami nggak mampu untuk itu. Maka ya pantas saja engkau termasuk penduduk ahli syurga. Maka jamaah rahimakumullah, sahabat semuanya, poin apa bisa diambil dari hadis ini? Maka ada satu momen di mana kita, apalagi hari ini adalah momen yang halal bihalal. Sekarang kan di Indonesia Masya Allah dimudahkan banget gitu ya. Ada momentum halal bihalal. Saya bersyukur banget dengan momentum ini. Kalau bertanya tentang dalilnya mana, mungkin insya Allah nggak mudah untuk cari dalilnya. Dalil yang dilakukan Rasulullah maksudnya gitu ya. Rasulullah ngapain halal bihalal gak sih? Salaman-salaman gak sih pas lebaran gitu. Cek teman yang ada di sekarang Lili sedang berangkat ya, salah satu guru kami sedang berangkat ada di Saudi gitu ya. Itu nggak nemuin tuh ketika Syawal ada salam-salaman, ada kunjungan, ada mudik dan sebagainya, nggak ketemu gitu. Saya 5 tahun di Libya kayak ya Idul Fitri ya adem ayem gitu ya. Yang membuat ramai adalah karena kita sesama orang Indonesia biasanya kumpul bareng, kita open house rumah satu ke rumah yang lain. Tapi orang Arabnya damai banget gitu ya. Karena budaya mereka berbeda dengan budaya kita. Nanti biasanya mereka ramainya itu pas Idul Adha gitu. Setahu saya juga teman-teman dari Madura juga seperti itu ya katanya ya. Orang Madura itu ketika mau di Idul Fitri itu adem ayem gitu. Tapi udah Idul Adha, oh ramenya luar biasa. Nah, ada momentum kebaikan halal bihalal misalkan gitu ya. Mohon izin saya halal bihalal baru sekarang karena sebelum-sebelumnya kan masih libur ya. Nah, halal bihalal ini adalah sebuah budaya yang dibuat, yang di-create oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Kalau nggak salah tahun 50-an itu ulama mengadakan 50 atau 60-an gitu ketika telah terjadi peperangan antara muslimin
dan khususnya dengan PKI itu kan cukup gesekannya luar biasa. Maka lama-lama kita membuat sebuah budaya baru, ya itu ya udah kita pas momentum dari Syawal kita membuat namanya halal bihalal, satu sama lain saling memaafkan untuk merajut kembali ada kain yang telah terkoyak gitu ya, itu agar menyatu kembali dengan momentum halal bihalal ini. Dan ini alhamdulillah sangat Allah mudahkan. Kadang kita minta maaf pada orang lain, kadang kita mau maafkan orang lain, itu kadang tidak mudah gitu ya. Nah, di sini Allah berikan momentum itu, berikan kesempatan itu pada kita semuanya, khususnya orang Indonesia, pasti bulan Syawal. Kita mungkin kadang sungkan gitu ya untuk menjaprinya, untuk berkomunikasi, untuk datang dan sebagainya. Tapi di momentum Syawalan, di momentum halal ini, Allah berikan kesempatan itu kepada kita semuanya. Dan patutlah kita memanfaatkan momentum ini untuk apa? Untuk melapangkan hati kita minta maaf kepada orang lain dan kita maafkan orang lain gitu. Berarti di dalam hati kita tuh nggak menyimpan sesuatu yang menyakiti orang lain atau mungkin yang pernah orang lain sakiti dari diri kita. Nah, belajar dari hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang selalu plong hatinya memaafkan semuanya, bahkan sebelum mereka minta maaf itu udah diplongin semua ya. Inilah satu di antara sifat-sifat penduduk ahli syurga. Dan ini pula termasuk salah satu di antara sifatnya Sayyidina Nabi Yusuf gitu ya. Ketika beliau disakiti oleh para saudara-saudaranya, para kakak-kakaknya, di situ pula titik itu pula beliau memaafkannya. Dan di puncak ketika beliau bisa mampu membalasnya, beliau mengatakan la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian semuanya. Nah, di sini yuk kita lepaskan, kita lapangkan dari kita. Kalaupun misalkan kita punya persoalan dengan orang lain, utang piutang kah dan sebagainya, mungkin kita menambahkan husnudon di sana. Bisa jadi memang dia belum bisa bayar kita gitu ya. Atau mungkin punya persoalan dengan kakak-kakak kita dalam pembagian warisan, udah bismillah lapangkan. Rezeki Allah nggak cuma dari jalur warisan, rezeki Allah dari jalur lain yang sangat-sangat banyak. Dan kisah Nabi Yusuf yang kesakitannya yang begitu luar biasa aja bisa la tasrifu alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, Allah Maha Penyayang. Maka kita mengambil sifat satu di antara sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, meletakkan dalam hati kita. Semoga Allah meletakkan kasih sayang di dalam hati kita. Dan kalimat ini pula nanti ketika baginda Rasulullah menaklukkan kota Makkah, belum mengucapkan hal yang sama. Kota Mekah adalah kota yang belasan tahun menyakiti Rasulullah. Kota Mekah adalah kota yang belasan tahun pula membunuh dan menyakiti para sahabat-sahabat Rasulullah. Bilal bin Rabah dilemparin batu di sana, dijemur di sana, dan bahkan hampir mati di sana. Sumayyah Yasir terbunuh di sana, syahid sebagai salah satu di antara pejuang muslimin pertama-tama gitu ya. Itu di kota Makkah. Tapi satu hari ketika 8 tahun setelah beliau keluar dari kota Mekah, beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Semua orang Mekah gemeteran. Kami akan dibantai oleh Rasulullah. Sampai mereka mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, hari ini hari pembalasan. Semua orang ketakutan. Pas saat ketakutan seperti itulah Rasul ternyata mengumpulkan para orang-orang penduduk Mekah. Rasul bertanya, kira-kira apa yang akan kulakukan pada kalian? Engkau orang baik dan sebagainya, ucapan-ucapan ucapan kebaikan dari orang-orang Mekah agar mereka diampuni oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, aku luka qala Yusuf li akhwatihi. Aku ucapkan kalimat yang sama diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian semuanya hari ini. La tasriba. Idhabu fa antum tulaqo. Maka pergilah kalian semuanya bebas. Hati yang penuh dengan kelapangan inilah hatinya Rasulullah. Hati yang penuh dengan kelapangan dan kemaafan inilah hatinya Nabi Yusuf. Inilah jalan orang-orang penduduk ahli syurga. Maka di momentum di Idul Fitri ini sudah diberikan salah satu di antara sunnah kebaikan bagi orang Indonesia khususnya. Maka kalau masih belum bisa menghadirkan kemaafan kepada orang lain, astagfirullah gitu ya. Maka yuk lapangkan dengan hati kita, plongkan saja, mumpung ada momentumnya, ada momentum kebaikan ini kok masih belum bisa memaafkan, maka catatan banget nih gitu ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan mungkin ada yang mau sharing di kolom chat. Ada yang nggak mudah untuk memaafkan orang lain gitu ya. Siapakah dia? Misalkan dia mantan dari suami kita, atau kita mungkin ada mantan pasangan kita gitu kan. Saya nggak bisa maafkan dia Ustadz gitu dan sebagainya. Mungkin boleh sharing kita nggak ya.
Tapi alhamdulillah sekarang saya udah gitu ya, sudah ngeplongin. Kalau nggak salah pernah ada kisah tentang salah satu di antara CTMR kita, beliau salah satu CTMR utama gitu ya. Dan satu ketika saya menceritakan bagaimana kita memaafkan orang lain, bahkan ketika itu orang tua kita. Kan kita mudah kalau misalkan kita doain orang tua, sedangkan orang tua itu baik sama kita gitu ya. Tapi kan ada potensi juga beberapa ujian ketika mungkin orang tua kita tidak terlalu baik dengan pada kita gitu. Terus orang tua mungkin tidak mendidik kita dengan cara yang baik, kasarnya luar biasa dari kecilnya kita gitu. Kita gak punya rekam jejak kebaikan bersama orang tua. Dan ada salah satu seantara CTMR itu ketika itu uh, belum menyampaikan. Dia ketika saya menceritakan salah satu kisah tentang para sahabat gitu, kisah Nabi Yusuf kalau nggak salah, itu beliau sedihnya luar biasa. Kenapa gitu ya? Karena saya yang belum bisa memaafkan ayahnya gitu. Oh Masya Allah. Setelah itu saya coba untuk memaafkan ayah. Dan Masya Allah rezeki Allah datang secara bertubi-tubi. Allah berikan banyak kelapangan. Kenapa? Sebelumnya hatinya ketika mau fokus nyari bisnis, misalkan dalam bisnisnya, dalam mencari rezekinya, itu dipenuhi dengan dijejali dengan sebuah keburukan-keburukan. Baik itu keburukan pada ayah, kepada orang lain gitu ya. Jadi kayak rezekinya itu gak mau masuk. Ketika dia keluarkan semua kotoran-kotoran itu, kebencian itu, maka Masya Allah gitu kan. Allah berikan rezeki yang begitu luar biasa. Oh gitu ya Bu ya. Dan belum dari nangis sesenggukan saat itu bercerita gitu ya. Saat itu kami live bersama saya, beliau dan Ustadz Nasrullah bertiga gitu. Oh luar biasa. Baik. Iya tentang mantan suami yang menzolimi juga ayah yang dulu berbuat zolim sama ibu. Ibu meninggal nikah lagi malah perlakuannya lebih lembut. Oh, Masya Allah. Iya Bu. Kayak misalkan gini, dalam komunikasi kita antara ayah dengan ibu, misalkan kita punya ayah dan punya ibu gitu. Ada kezaliman dari ayah atau kepada ibu atau mungkin kebalikannya bisa jadi gitu. Maka poin kita tetap ayah bunda, kita adalah seorang anak. Dan kedua orang tua itu adalah tetap orang tua kita. Ayah kita yang mungkin mendolimi pada ibu gitu ya. Itu tetap ayah kita. Nggak ada bahasanya, ente mantan ayah gitu. Nggak ada. Yang ada mungkin mantan suami ada. Tapi kalau ayah nggak ada istilah mantan. Nah, di sini poinnya adalah, tetap penghormatan kepada ayah, penghormatan kepada ibu, itu masih menjadi kewajiban dalam diri kita. Karena kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak ada syaratnya. Syaratnya di baik pada kita, enggak gitu. Walaupun ada dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, itu dalam doa itu yang membuat orang tua harus bermuhasabah di dalam bab ini. Ini adalah muhasabahnya buat orang tua. Tapi bagi anak, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu confirm 100%. Urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Gitu ya, tanpa syarat. Iya, Bu Arifa, sekedar sharing Ustadz, ada teman yang di masa lalunya belum melunasi amanah kepada saya, tapi saya usah ikhlaskan. Alhamdulillah. Maka dari keikhlasan ini, Bu, pahala memaafkan itu besar loh. Pahala bisa jadi ini apa namanya? Ini tidak ada yang semua yang nggak ada yang gratis. Ketika ibu melunaskan, misalkan punya amanah gitu ya, terus diikhlaskan, itu nggak gratisan itu. Itu Allah akan catat itu. Catatannya dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk Allah akan berikan kelapangan rezeki gitu ya. Itu pasti akan dicatat sebagai amal sedekah kita kepada orang lain. Pasti akan tercatat sebagai sebuah kebaikan. Gitu. Apalagi kalau misalkan orang yang punya amanah itu ada sampai sekarang nggak bisa membayarnya gitu ya. Itu luar biasa, pahalanya besar. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tabrani atau Bari gitu ya. Uh, Salah satu di antara amalan terbaik itu adalah ahabun nas ilallah taala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Wa ahabul amal, dan amalan terbaik yang Allah paling cintai adalah sururun tudkhilu ala qulubil muslim. Kebahagiaan yang kau berikan kepada hati setiap muslim. Otak syifa anhu kurba, atau kau angkat kesulitannya. Oke, otak di anhu dainan, atau kau bayari amanahnya, utangnya. Nah, ini salah satu di antara amalan-amalan yang Allah sangat-sangat sukai. Bahkan ketika itu Rasulullah memberikan detail. Contohnya itu di antaranya adalah bayarin amanah orang lain gitu ya. Maka ini bukan amalan mudah, serius ya. Ini amalan yang nggak mudah memaafkan ini, dan karena nggak mudah itulah Allah berikan balasan terhadap amalannya adalah amalan ahli syurga. Rahma Ali berusaha memaafkan mereka
kakak dan adik-adik laki-laki mengenai warisan. Sudah saya maafkan mereka dan mereka memakan hak saya, tapi saya belum maafkan ke mereka atas menzalimi mereka. Maaf. Oh, baik. Memaafkan untuk diri sendiri, tapi belum memaafkan atas nggak tega karena mereka menzalimi juga adik perempuan saya yang kurang normal, sudah berjalan dari tahun 2013. Baik, bisa jadi adik ibu yang perempuan juga sudah memaafkan ibu, jadi maafkan saja. Poinnya adalah apa yang bisa kita berikan pada orang lain, misalkan adik kita, kita bisa bantu beliau untuk mendapatkan haknya, silahkan. Tapi kalaupun tidak, ya sudah. Uh, Bahasa yang kita benci, poinnya adalah yang kita benci adalah perlakuannya. Jangan sampai yang kita benci adalah orangnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika yang dibenci dari para sahabat, orang-orang yang poinnya kalaupun misalkan tidak suka, yang tidak disukai adalah amalannya, bukan personnya. Itu yang saya letakkan. Kayak misalkan Sayyidina Umar bin Khattab itu yang akhlaknya Masya Allah. Na'udzubillah pakai sebelum beliau masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, belum dipeluk erat. Kita doakan saudara-saudara kita, saudara Abu Rahma Ali, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Terus saja doakan itu. Maka salah satu di antara sunnah Rasul ketika misalkan kita nggak suka dengan seseorang, salah satunya doanya adalah doa semoga mereka mendapatkan hidayah. Kalau nggak salah dengan hadisnya Umar bin Khattab itu, ya Allah aizal Islam bi ahadi rajulaini min ibadik. Ya Allah pilihlah satu di antara dua hambamu ini, satu Umar bin Khattab, satu lagi ya Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Ya Allah muliakan Islam dengan saudara-saudaraku itu atau berikan hidayah kepadanya. Maka salah satu di antara sunnah bahwa kita sebagai itibanya Rasulullah, sebagai umatnya Rasulullah, itu mendoakan orang-orang yang bahkan yang tidak kita sukai. Doanya bukan doa keburukan, tapi doanya doa kebaikan. Sebagai Bu Ika Mustika, Assalamualaikum. Iya Pak Ustadz, merasa sudah memaafkan, tapi kenapa masih ragu dan curiga terus dengan suami dan temannya? Perempuannya mereka punya hubungan khusus dari sekedar teman kerja. Padahal saya sudah sholat taubat seperti yang diajarkan Ustadz Nasrullah. Oh alam begini ini. Banyak-banyak doa ibu. Terus kedua, mungkin bisa dijadiin ini Bu. Perbandingannya adalah kita terus berbuat baik. Pokoknya pas suami datang, pastikan berikan wajah senyum terindah gitu ya. Jangan sampai senyum orang lain itu jadi lebih manis daripada senyumnya kita. Maka itu cukup. Maka kalau ini saran saya adalah sering baca kisah tentang Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah ini spesial banget. Bahkan Ibunda Aisyah belum pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah, tapi beliau sudah membuat Ibunda Aisyah itu cemburu. Bahkan tidak pernah lihat wajahnya, tapi udah cemburunya luar biasa. Jadi kemana-mana Rasulullah itu selalu membawa selendangnya Ibunda Khadijah, bukan selendang ya, itu kayak shawl gitu ya, shawl Ibunda Khadijah. Kalau ketika kemana-mana, itu punya siapa? Itu punya Ibunda Khadijah. Saking sayangnya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah marah gitu ya, cemburu. Ini orang spesial banget. Bahkan beliau sudah tidak ada gitu kan. Dan beliau mengatakan Allah telah menggantikan nenek tua itu dengan seorang wanita yang lebih muda dan lebih baik daripada dirinya. Rasulullah wajahnya langsung memerah dengan ucapan itu, tidak ada pengganti dari Khadijah yang lebih baik daripada dirinya. Bahkan engkau sekalipun Ibunda Aisyah gitu ya. Ini spesial banget. Kenapa? Pas masa-masa perjuangan adalah masa-masa bersama Ibunda Khadijah, dan itulah Ibunda Khadijah yang selalu memberikan senyuman pada Rasulullah. Luar biasa. Waalaikumsalam. Kita bantu doa Bu Ika ya. Semoga berikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alamin. Bu Nurnya, semenjak saya menurunkan garis kebenaran semua berbalik. Dulu saya hanya memaafkan, tapi perlakuan pasangan tidak berubah. Dengan jurus GK, pasangan berubah 180 derajat. Masya Allah. Ya, garis kebenaran. Dan ini benar-benar gak mudah gitu ya. Bahkan orang lain yang salah gitu kan, di depan mata kita kelihatan salah banget. Tapi yang meminta maaf adalah kita, garis kebenaran. Ingat ya Bapak Ibu, itu salah satu di antara materi utama di dalam ilmu rezeki adalah GK, garis kebenaran. Maka yuk lapangkan, maafkan. Kenapa? Kalau kita menggunakan garis kebenaran gitu ya kan, selalu juga menggunakan garis kebenarannya masing-masing gitu ya, maka yang terjadi satu sama lain saling memaksakan kebenarannya gitu. Maka ketika menggunakan garis kebenaran semuanya berubah 180 derajat. Wih, indah sekali ini. Oke,
Sambil nanti boleh sharing-sharing di sini, saya akan melanjutkan materi. Setelah itu kita akan baca lagi sharing-sharingnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan. Saya akan menambahkan satu kisah yang sangat-sangat terkenal. Saya senang banget dengan kisah ini. Ini tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini mungkin beberapa kali pernah saya ceritakan, saya akan ulang saja di sini tentang hadisul ifki, hadis dusta tentang Ibunda Aisyah. Kita berbicara tentang Ibunda Aisyah. Jadi kalau nggak salah tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah berperang dengan Bani Mustalik. Setelah peperangan ini maka pulanglah rombongan yang ikut dalam peperangannya Ibunda Aisyah. Dalam peperangan ini, alhamdulillah orang-orang muslimin menang. Nah, dalam perjalanan pulangnya ini, qadarullah Ibunda Aisyah itu masih kecil, masih enteng lah bahasanya, badan itu masih ringan. Maka naik sekedup, sekedup itu seperti kayak tenda yang di atas onta. Kalau misalnya saya ngeliatin di video-video gitu ya, zaman dahulu kan biasanya mereka punya tunggangan. Kalau sekarang kan ada mobil ya, sudah cukup melindungi akhwat gitu. Nah, ini kalau zaman itu ada tunggangan di atas onta, itu ada tendanya dan tertutup kain. Nah, biasanya kalau sudah dalam perjalanan dia dinaikkan ke atas onta, kalau udah turun, lagi istirahat, maka diturunkan dari onta, biar ontanya juga istirahat. Nah, pas istirahat itu, sekedup diturunkan, kemahnya itu diturunkan, ternyata Ibu Aisyah sedang buang hajat, sedang ke belakang gitu ya, buang hajat. Pas selesai buang hajat itu, ternyata yang didapati kalungnya hilang, jatuh, maka belum fokus. Yang masih anak muda gitu ya, maka nyariin aja kalung yang dicariin, bahwa dia nggak ingat bahwa rombongan akan bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Pas diangkat lagi sekedupnya, ternyata para sahabat ini nggak nyadar itu di dalam ada orang atau enggak gitu. Saking memang saat itu Ibunda Aisyah sangat-sangat ringan gitu. Udah naik pas jalan gitu kan, ternyata pas balik ternyata Ibu Aisyah merasa bahwa tahu bahwa rombongan telah nggak ada gitu ya, ketinggalan belum. Pas ketinggalan itulah, belum udah duduk aja, diem saja. Disitulah Rasul menyiapkan seorang pasukan, pada antara pasukan yang lain, pasukan sisiran, bagian untuk nyisir ketika ada mungkin pedang jatuh, ketika ada mungkin panah jatuh, ada tameng jatuh, pokoknya peralatan perang jatuh diambilin oleh sahabat ini. Namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Ternyata yang ketinggalan bukan pedang, bukan tameng gitu kan, ternyata yang ketinggalan adalah istri Rasulullah. Maka langsung saat itu istirja beliau, innalillahi wa inna rajiun. Ini istri Rasulullah Aisyah gitu. Maka setelah itu sahabat Sofwan langsung turun dari ontanya dan memberikan onta itu kepada Ibunda Aisyah, jalan, dan jalanlah Sayyidina Sofwan bin Al-Mu'attal, sahabat ini di depan sambil nuntun, bergerak untuk menyusul rombongan. Dan rombongan sudah berjalan terus dan jauh gitu posisinya. Maka ketemunya tadi rombongan pas duha datanglah sahabat Sofwan dengan istri Rasulullah. Udah, sementara sebenarnya awalnya biasa-biasa aja ngeliatin itu. Oh, mungkin istri Rasulullah ketinggalan. Sudah gitu doang. Tapi di situ ada orang-orang munafik, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, mengatakan, ada istri Rasulullah jalan malam-malam bareng seorang laki-laki lain. Kira-kira ngapain ya gitu kan? Hah, gitu kan. Baru orang-orang berpikir, gitu kan. Nah, ternyata di antara sahabat itu, majority mereka semuanya mengatakan, ya udah, nggak mungkin, ada kebaikan pasti. Nggak mungkin istri Rasulullah melakukan hal seperti itu. Maksudnya melakukan perselingkuhan gitu, malam-malam berdua bareng seorang laki-laki lain gitu kan. Itu sebenarnya nggak terpikirkan oleh mereka dengan gitu. Cuma ada laki-laki yang pengompor namanya Abdul bin Salul. Ternyata kok daruahnya ada satu atau dua orang gitu ya. Satu ini Mistah bin Usasah, kedua Hasan, dua orang yang terkompori dengan ucapan si orang ini, orang munafik gitu. Nah, dua orang itu Mistah dan Hasan. Yang lainnya majority mereka, udah pasti enggak itu kok. Istri Rasulullah nggak mungkin gitu. Untuk menjaga hati Rasulullah juga pastinya. Bahkan setelah itu tersebarlah fitnah bahwa istri Rasulullah Ibunda Aisyah telah melakukan sebuah perselingkuhan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. 1 bulan ayat nggak turun. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah yang menyebarkan itu adalah Mistah bin Usasah. Siapa Mistah bin Usasah? Mistah bin Usasah itu masih kerabatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekatnya. Yang mana kerabatannya itu tidak cuma kerabat, tapi kerabat juga keluarganya, nafkahnya itu berasal dari hartanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kebayang nih, kita
melihara, kita punya keluarga gitu kan, secara ekonomi kita bantu. Di keluarganya nggak cuman beliaunya dengan keluarganya, dibantu terus gitu. Kok daruhnya pas kita punya persoalan gitu kan, dia nancep dari belakang. Dia gak bantuin malah ikut ngomporin. Ya Allah, Aisyah, Aisyah gitu kan. Saudaraku kayak gitu kan. Gak belain, gak diem, malah ikut ngomporin ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah perjalanan 1 bulan, Allah turunkan ayatnya dalam surat An-Nur itu. Di situ tertampakkan bahwa Ibu Aisyah bersih, beliau tidak melakukan hal apapun, beliau hanya ketinggalan. Itu ya uzur syar'i lah, jadi tidak ada kesengajaan di sana. Dan sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal itu juga orang baik gitu ya. Nah setelah itu maka sahabat Abu Bakar Siddiq yakin bahwa anaknya benar. Dan beliau keingetan siapa yang selama 1 bulan kemarin itu menjadi kompor keburukan, kompor ketidakbaikan bagi keluarganya, yaitu Mistah bin Usasah. Maka semenjak itu beliau langsung bersumpah, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menafkahi Mistah bin Usasah lagi. Beliau gara-gara itu bukan menjadi orang yang pelit gitu ya, bukan menjadi orang yang tidak mau ahli sedekah lagi. Beliau tetap sedekah, cuma sedekahnya nggak mau dititipin pada Mistah. Aku akan sedekahkan pada orang lain bahasanya. Maka langsung saat itu pula, ternyata Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tadul fadli, maka tidak layak orang yang memiliki kelebihan gitu ya. Minkum wasa'ah dari kalian, wasa'ati dan kelapangan rezeki. Ayu untuk ulil kurba, mereka bersumpah tidak memberikan nafkah kepada kerabat. Wal masakin dan orang miskin, wal muhajirin, yang mana kerabat itu orang miskin, wal muhajirin orang muhajirin, fi sabilillah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah. Ini hebatnya sahabat Abu Bakar Siddiq, salah satu dari antara keutamaan beliau, sampai gerakan hati beliau, sampai pilihan hidup beliau gitu kan, itu mendapatkan respon langsung dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kamu maka lapangkan, bukakan dadamu gitu ya, maafkan. Itu perintah Allah. Ala tuhib, maka Allah melanjutkan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ente enggak mau Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saat itu pula langsung dalam detik turun ayat itu langsung mengatakan, "Ya, aku memaafkan Mistah karena aku mengharapkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala dan aku akan menafkahi Mistah bin Usasah lagi." Poin apa bisa diambil? Betapa sakitnya. Coba bayangkan kalau posisi kita seperti posisinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ketika memfitnah kita orang yang kita nggak kenal gitu kan, mungkin kita bisa santai gitu ya. Tapi ketika yang memfitnah kita ada orang dekat kita, bukan cuma dekat, bahkan yang kita bantu terus gitu. Ya mungkin ada rasa juga nanti kalau kita punya persoalan dia akan bantu kita. Ternyata Masya Allah gitu ya, ketika kita persoalan dia malah ikut yang menyakiti kita, maka itu sangat-sangat menyakitkan. Maka di poin itu ternyata belum bersumpah tidak akan pernah menafkahi Mr. Musasa. Ternyata respon dari langit mengatakan enggak gitu, Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkanlah gitu. Kenapa harus maafkan dia dan melapangkan hati kita untuk dirinya? Karena ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu enggak mau Allah ngapain dosa-dosamu? Maka ketika turun ayat itu langsung mengatakan, ya, aku mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku maafkan Mistah. Kemaafan kepada Mistah itu bukan karena Mistahnya baik ataupun nggak baik. Tapi kemaafan kepada sahabat Mistah ini itu karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq ingin mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin besar yang tadi sampaikan, ada beberapa yang menyampaikan tentang pembagian warisan dan sebagainya gitu ya. Itu kalau kita maafkan saudara-saudara kita, poinnya adalah bukan karena kita ingin maaf karena kita kasihan sama dia, bukan itu. Karena kita mengasihani diri kita ingin mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaafan itu gimana sih? Kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya didik kecil bayi gitu kan. Saya punya anak nomor 3 itu namanya Zahra itu. Itu gemesinya lucunya luar biasa. Baru 2 tahun lucu gitu kan. Tapi memang dalam tanda petik ya, itu banyak morot maritin makanan gitu kan, banting ini banting itu gitu kan. Ya yang dilakukan dia salah, iya dia salah. Tapi kalau kita mau marah gitu dengan kesalahan dia, itu kayak ya Allah gemesin banget sih gitu ya. Lucu banget sih gitu. Mungkin kita punya dosa, kita punya khilaf dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi Allah udah dimaafin dia kayak gitu. Allah maafkan kita gara-gara ya udah dimaafin dah gitu. Itu bahasa kemaafan itu. Maka kita mengharapkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita mudah memaafkan orang lain. Wah, melampangkan rezeki-rezeki kita.
Makanya nggak ada ceritanya sahabat Abu Bakar Siddiq jadi miskin kan setelah itu gitu. Dalam keadaan apapun belum, masya Allah, ahli sedekah luar biasa, orang kaya raya gitu kan. Dengan penuh dengan kemaafan, tidak ada dendam dalam hati beliau. Baik, itu saja mungkin sharing kita hari ini. Maafkan orang-orang lain dalam momentum Idul Fitri. Kita berhalal lebih halal. Mungkin ada sharing-sharing lagi akan mau sharing. Assalamualaikum Ustadz, semoga bisa ikut mengamalkan. Iya Pak Katno, ini nggak mudah untuk diamalkan gitu ya. Tapi karena dia pahalanya surga, maka ujiannya pastinya tidak mudah. Kalau dia ujiannya ujian biasa gitu ya, hadiahnya mungkin kipas angin gitu, kulkas. Ini hadiahnya surga. Pastinya dia tidak mudah. Aku maafkannya karena aku mau Allah maafkan segala kesalahanku. Amin. Sepakat Bu Rahma Ali, ya. Oke. Ada yang lagi? Bu Ani, bisa Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memaafkan seseorang dengan tulus dan ikhlas dari hati? Kita kadang berkata, sudah aku maafkan kamu, tapi kenapa kesalahannya masih saja sering teringat? Sulit melupakannya karena terlalu seringnya disakiti. Baik, ingat sebenarnya sesuatu itu masih normal saja Ibu, nggak apa-apa. Yang jadi catatan adalah jangan sampai kita memfokuskan dengan dia. Gitu. Kayak gini, contoh sahabat, kan kita contohnya dari Rasulullah ya. Ada orang yang paling menyakiti Rasulullah itu adalah namanya Wahsy. Dua orang, Wahsy dan Hindun. Yang di dalam kekafirannya, Wahsy siapa? Orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Nggak cuma bunuhnya, tapi ngacak-ngacak wajahnya, memakan jantungnya gitu kan. Dua orang ini. Menghancurkan bener-bener. Kayak nggak tega banget. Kayak dicincang-cincang sahabat Hamzah ini. Dan sampai Rasulullah mengatakan ketika itu kepada salah satu bibinya, jangan biarkan bibiku melihat wajahnya Sayyidina Hamzah. Kenapa? Benar-benar mengerikan dihancurkannya. Dan Rasulullah menyampaikan di dalam Fathu Makkah nanti ketemu dia manapun, ketemu siapapun. Ya, Rasulullah yang tadi saya sampaikan, ketika Fathu Makkah itu memaafkan semuanya. Teman ada 10 orang dikecualikan. Kecuali 10 orang salah satunya adalah Wahsy dan Hindun. Ketemu dimanapun Wahsy dan Hindun, bunuh saja. Dosanya udah keramat besar. Dia menjadi musuh Allahnya udah kelewatan gitu bahasanya. Maka ternyata Qadarullah pasti bagus, dia menyelinap di depan Rasulullah dan beliau bersyahadat di depan Rasulullah. Ketika dia bersyahadat kepada Rasulullah, terus beliau membuka wajahnya gitu kan. Ternyata beliau, siapa engkau? Aku Wahsy. Kau pembunuh Hamzah? Iya, aku yang membunuh Hamzah. Rasul minta ceritakan bagaimana kau membunuhnya, ceritakan gitu. Ya Rasulullah, ya ini saudaranya sudah satu sisi lain dia seorang muslim gitu, udah bersyahadat. Tapi sisi lain bahwa Wahsy kalau bisa nanti kalau ketemu dengan diriku palingkan wajahmu gitu. Maksudnya gak usah ketemu dengan Rasulullah karena keingetan dengan masa-masa itu. Nah, ini benar-benar sangat menyakitkan bagi baginda Rasul gitu ya. Dan poinnya adalah di sini ketika kita berbicara tentang ini, kita bisa mungkin berikhtiar itu manusiawi banget. Manusiawi ketika kita langsung punya kesalahan besar pada orang itu, kalau bisa nggak ketemu dengan dirinya, semua yang mengingatkan kita tentang dirinya itu dihilangkan. Misalkan itu silakan saja. Misalkan nomor kontaknya kita delete sebagainya gitu, itu boleh dipersilahkan gitu ya. Yang penting itu bukan orang tua kita gitu kan, bukan kerabat kita gitu, yang sampai kita nggak mau dikontak sama sekali gitu. Oke, semua yang kira-kira mengingatkan pada dirinya pada sesuatu yang tentang kesakitan itu dihilangkan, itu diperbolehkan. Dan itu normal-normal saja gitu ya. Kayak gini nggak mudah untuk melupakan. Ya sudah, nanti dengan perjalanan waktu gitu kan, dengan kebaikan-kebaikannya gitu kan, itu insya Allah dia akan terlupakan sendiri Ibu, insya Allah. Maka poinnya di dalam magnet rezeki itu kan poinnya adalah memperbanyak kebaikan. Ingat kebaikan-kebaikan dia. Terhadap melihat orang seperti ini. Saya pernah membuat sebuah sanksi terhadap santri-santri, anak-anak gitu ya. Ketika berantem itu kan biasanya suruh nyebutin keburukan dari lawan berantem itu kan cepet banget. Dia kurang bagusnya apa? Dia gini nyolot orangnya, pemarah gitu kan. Suka gini, ngutil dan sebagainya. Itu cepat banget. Untuk nyari aib saudaranya itu, musuhnya itu cepat banget. Maka saya kasih sanksi. Oke, Ustadz mau kamu tulisin 10 kebaikan dari musuhmu itu. Oh, dia gak punya kebaikan Ustadz. Enggak, dia punya kebaikan. Ustadz kasih waktu 3 hari, cari dia kan. Maka sepanjang 3 hari itu, dia cuma saling satu sama lain, saling memandang. Pas ngetir, oh ternyata jadi kalau ngantri itu rapi, 1, 2. Dia suka berbagi jajaran pada orang lain, 2 gitu kan. Oh dia rajin senyum Ustaz pada orang lain, 3. 4, suka salam kepada siapapun, 4. Ternyata setelah 3 hari itu, karena saya paksa juga sih ya, dia untuk mencari kebaikannya, muncul kebaikan-kebaikan itu. Itu kadang kita lebih ini loh Bapak Ibu,
Ada orang yang kita lihat dia keburukannya banyak banget itu. Ada satu kebaikan kecil saja yang nampak itu kan, itu berasa, ih keren banget gitu. Saya punya teman ini orang nyolot mulu gitu kan, gitu. Tapi gak asik banget dia. Ketemu orang lain tuh ngobrol gak asik gitu kan dan sebagainya. Cuman gara-gara spesial, dia gak pernah makan pakai tangan kiri. Apapun gitu ya, minum es makan itu lagi minum itu kalau tangan kiri pun dia pasti bantu dengan tangan kanan gitu. Eh, ini orang gitu ya. Ternyata keren. Itu langsung kebaikan itu langsung tertampakkan. Kenapa? Yang biasanya papan tulis warnanya hitam semua misalkan gitu kan. Nah, ada tulisan putih satu saja itu kan kelihatan banget. Kalau papan tulis kita warnanya hitam putih, satu titik noda hitam saja kelihatan begitu jelas gitu. Maka coba tampakkan, coba kita cek lagi kebaikan-kebaikan dari orang yang mungkin pernah menyakiti kita gitu kan. Tapi poinnya adalah fokusnya kepada kebaikannya. Nanti dari situ dia akan menutupi kepada kenangan-kenangan keburukannya. Nggak mungkin nggak ada kebaikan dari orang yang pernah hidup dunia ini, karena jenisnya manusia pasti ada kebaikannya. Hatta Abu Lahab pun gitu ya, yang pernah menyakiti Rasul yang luar biasa gitu, bahkan ayatnya ada dari maktub dalam Al-Quran juz 30 gitu, Abu Lahab gitu ya, itu kebaikannya ada, banyak kebaikannya Abu Lahab. Salah satu di antara kebaikannya adalah ketika Rasulullah lahir, beliau adalah salah satu di antara orang yang sangat-sangat bahagia. Saking bahagianya, beliau lepaskan budaknya. Aku bebaskan kau wahai budak, oh aku bahagia banget hari ini. Aku punya ponakan baru, namanya Muhammad. Maka dari situ, oh ternyata, oh ada kebaikannya kok. Pasti ada kebaikan dari orang-orang yang sekitar kita. Gitu. Maka kalau nggak mudah, ya udah perjalanan aja, gak usah terlalu difokuskan untuk saya pengen lupakan. Kalau kita berusaha untuk melupakan gitu ya, maka kita satu sisi lain kita akan ingat. Makanya kalau melupakan tuh udah nggak usah diinget-inget, nggak usah difokusin gitu. Makanya kalau mau lihat kebaikannya, kisah kebaikannya. Wah, alam biswab. Bukti kita sudah maafkan dengan ikhlas ketika kita mengingat peristiwa orang itu menyakiti kita, perasaan kita biasa saja, denyut jantung kita normal. Itu berarti kita sudah maafkan dengan ikhlas. Masya Allah, sepakat Bapak atau Ibu Salami Mahmud. Semoga memberikan kemuliaan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu Desi, dengan kita bisa maafkan dan ikhlas, maka disitulah kuncinya hati kita bisa terhindar dari sariawan. Sepakat Ibu. Hati sudah bisa selalu senang, ikut bahagia melihat orang lain bahagia walaupun orang itu sudah pernah menyakiti kita. Bawaannya senang aja. Iya. Iya, ini istilah sariawan saya suka ini. Ini tahu ini orang MR banget ini. Kita punya makan seenak apapun, kalau kita punya 31 titik sariawan di dalam mulut kita pasti nggak akan enak gitu ya. Jadi kalau misalnya belum bisa merasakan kenikmatan itu, masih ada sariawan. Nah, yang difokuskan adalah kita. Oh, berarti kita masih punya sariawan di dalam hati kita. Sepakat. Baik. Oh, Ibu Adinda juga. Malik. Baik. Bukti itu sudah cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini sebagai perdana. Insya Allah kita lanjut lagi. Saya izin, mungkin untuk pekan depan saya pindah ke hari Rabu. Saya izin kepada teman-teman dari yayasan, Mas Agung dan teman-teman, kita tukeran hari, biar hari Kamis ada kegiatan yang lain gitu ya. Pas hari Rabu agak lebih free, saya tukeran hari Sohibi nanti di hari Rabu, dan kegiatan yayasan itu di hari Kamis, gitu kira-kira insya Allah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya sekali lagi, dan saya dari lubuk hati yang terdalam mungkin ketika membaca, ketika memberikan jawaban ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, dan saya tidak menyadarinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Taqabbalu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena kita sudah juga masih di bulan Syawal gitu ya. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya, dan juga yang syawalan yang 6 hari yang sudah selesai, alhamdulillah. Yang belum, yuk semangat, ada kebaikan di bulan Syawal ini. Bu Nendra Erika, Masya Allah bundaku tercinta. Terima kasih tadi, maaf lahir batin, mohon lahir batin juga Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya, Bu Margarita Friska, Bu Arifah, Bu Nova, Bu Zina, amin amin, mohon maaf lahir batinnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.